بزخارفها وهذا البعث من جنود الله الباطنة وهو من نفخات العناية وأعلام الهداية وكثيرا ما يفتح به على العبد عند تخويف وترغيب وتشويق وعند النظر إلى أهل الله تعالى والنظر منهم وقد يقع بدون سبب وتعرض لنفخات مأمور به ومرغب فيه والانتظار والارتقاب بدون التعرض ولزوم الباب حمق وغباوة كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها ومن أكرمه الله بهذا البعث الشريف فليعرف قدره المنيف وليعلم أنه من أعظم نعم الله تعالى عليه التي لا يقدر قدرها ولا يبلغ شكرها فليبالغ في شكر الله تعالى على ما منحه وأولاه وخصه به من بين أشكاله وأقرانه فكم من مسلم بلغ عمره 80 سنة وأكثر لم يجد هذا البعث ولم يتركه يوما من الدهر. ما شاء الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallam ajma'in. Namaina ta'allum wa ta'lim tadhakkur wa tadhkir wa ifada wa istifada wa nafa' wa intifa' wa hasad tanasuk da wa sunnah wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilalatan huda ibtiga wa shibukur bi ridai subhanahu wa ta'ala kullu musannifu wa ta'ala nafa'ana bihi بعلومه بأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين رضي الله عنكم إلى أن قال وخص الهجرة عليه الصلاة والسلام من بين سائر الأعمال تنبيها على الكل ببعض لأن من المعلوم عند أولي الأفهام أن الإخبار ليس خاصا بالهجرة بل هو عام في جميع شرائع الإسلام. Meneruskan kajian mengenai kitab Risalah Adab Sulukil Murid, yaitu pembahasan mengenai adabnya, tata caranya. Ya adab itu apa? Pekerti. Bagi orang, ya, sesuatu yang harus dijaga dari adab orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin kita sudah sampaikan bukan hanya mendapatkan kulit-kulitnya saja, bukan, tapi juga ngicipi intinya, ngicipi buahnya, ngicipi hasilnya. Penting sekali itu. Kemudian kemarin Rasulullah dalam kitab ini Rasulullah SAW bersabda, amal itu tergantung dengan niatnya. Setiap orang itu dibalas sesuai apa yang dia niatkan. Maka orang yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya. Siapa orang yang hijrahnya menuju dunia yang ingin dia dapatkan atau perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya nilainya adalah sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya dapat dunia atau dapat perempuan saja, tapi zong di sana. Kita sudah sebutkan ada orang yang hijrah atau orang yang jihad, ternyata dia cuman kepingin niatnya dapat ikol. Ikol itu apa? Tali onta. Maka hasilnya adalah dia cuma dapat igol saja, nggak dapat pahala. Padahal perang, padahal hijrah, padahal perjuangan luar biasa. Tapi ternyata upahnya cuma dapat igol dok. Igol, tali onta berapa sih harganya? Kok perjuangannya sampai begitu? Salah niat. Gara-gara salah niat, dia perang atau hijrah, tujuannya cuma kepingin igol, dapatnya dari Allah cuma sekedar igol saja, nggak dapat pahala, nggak dapat apa. Naudzubillahi min dzalik. Nah ini kok pakai hijrah kata-katanya?
Di sini bahas di sini. Wa khassal hijrata alaihi salatu wasalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan dengan hijrah min baini sairil amal, dari amal-amal yang lain, tanbihan alal kul bi ba'd, karena mengingatkan kesemuanya dengan lafaz sebagian. Walaupun yang disebut adalah hijrah, cuman hijrah saja, tapi yang dimaksud di sini adalah semua. Begitu. Li'anna minal ma'lum inda ulil afham, karena sesungguhnya termasuk sesuatu yang maklum, sudah diketahui bagi orang yang punya kefahaman, orang yang pinter, anal ikhbar laisa khoson bil hijrah, bahwasanya pengabarannya atau Rasulullah ngasih kabar ini bukan cuman khusus perkara hijrah saja, bukan, bal huwa amun, tapi ini adalah umum fi jami'i syara'il Islam, di semua syariat-syariat Islam. Rasulullah membahasnya siapa orang yang hijrah menuju Allah Rasulnya, maka dapatnya adalah Allah dan Rasulnya. Siapa hijrah menuju dunia, pengen dia dapatkan, atau perempuan pengen dia nikahi, maka hijrahnya dapatnya seperti itu. Orang yang faham, orang yang cerdas, dia langsung, oh ini bukan cuma hijrah saja, tapi semua sepaket, pokoknya syariat Islam. Nah, gitu loh, jelas ya. Berarti kayak begini. Orang nawari mau makan gitu, ada tamu mau makan, oh iya, ini sudah kita langsung refleks, langsung tercerna di otak kita, itu sepaket. Ya makan, ada nasinya, ada lauknya, nanti ada airnya juga. Bukan berarti makan cuma dikasih nasi tok, oh ini silahkan makan nasi tok. Atau dikasih makan tapi tidak dikasih air, kan enggak. Jelas ya? Itu menyebutkan sebagian tapi umum untuk semuanya, sepaket. Jelas? Paham? Nah, ini juga sama. Ini yang disebutkan di sini adalah perkara hijrah tok, tapi yang dimaksud dan difahami oleh orang yang punya kefahaman bahwasanya ini sepaket, bukan hanya perkara hijrah saja, tapi semua yang berkaitan dengan syariat Islam. Semua ibadah tergantung niatnya. Untuk Allah dan Rasulullah dia dapat. Untuk dunia dapatnya dunia. Untuk perempuan dapatnya perempuan. Nah, paham ya? Belajar. Tujuannya apa? Pengen dunia. Dapatnya dunia aja. Tidak dapat pahala dia. Belajar, cari ilmu, pengennya terkenal. Ya sudah, dapat terkenal tapi zong, nggak dapat apa-apa. Naudzubillah min dzalik. Jelas ya? Naudzubillah min dzalik. Ibadah, sholat, puasa, ngaji, dan lain sebagainya, ibadah pokoknya. Tujuannya cuman kepingin dapat pujian. Wah iya, memang ahli ibadah ya. Pengakuan, diakui sama orang. Haji jauh-jauh, pengen dapat apa? Diakui, saya ini pernah haji. Saya ini Pak Kaji. Tujuannya begitu. Tujuan pergi haji, tujuan melakukan ibadah cuman seperti itu, dapat pengakuan. Akhirnya dapatnya dia diakui sama orang, tapi ketika di akhirat minta pahala zong, tidak dapat apa-apa, salah niat. Bisa difahami insya Allah ya. Maka harus niat ini harus
Niat ini penting sekali. Niat ini penting sekali. Tsumma aqulu, kemudian aku berkata. Ini siapa yang mengatakan? Habib Abdullah Haddad, penyusun kitab ini. Beliau mengatakan, "I'lam ayyuhal murid at-talib," ketahuilah wahai murid yang meminta. Nah, ini kan ceritanya ada orang ingin menuju ke jalan Allah alias suluk. Suluk ini menempuh perjalanan. Suluk kemana? Ke thariqah. Kalau kita kan biasanya gitu, ada thariqah ini, thariqah itu. Iya kan ada ya thariqah ya? Nasabandiyah, Syadziliyah, Alawiyah, dan lain sebagainya. Ada thariqah-thariqah. Itu tata cara itu. Menuju ke Allah namanya suluk. Orangnya namanya salik atau tolib atau murid. Nah, biasanya guru pembimbingnya namanya syekh atau mursyid. Jelas? Nah, ketahuilah wahai murid yang meminta petunjuk, meminta dikarangkan kitab cara untuk bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kenal kepada Allah, ma'rifat kepada Allah, dekat kepada Allah, bagaimana caranya? Ketahuilah wahai murid yang minta dikarangkan kitab ini. Al-mutawajjihur raghib, yang menghadapkan diri dan punya keinginan. Annaka hina sa'altani, sesungguhnya kamu ketika meminta kepada aku, an ab'atha ilaika bi syai'in minal kalami, untuk kamu minta kepadaku untuk aku kirimkan kepada kamu sesuatu daripada ucapan-ucapan al-mansubi ilayya, yang ucapan tersebut dinisbatkan kepada aku. Ini ada orang minta, dawuh-dawuh jenengan Abdul Haddad, saya minta dawuh-dawuh jenengan mengenai cara suluk pendekatan diri kepada Allah. Lain jenengan bagaimana? Jelas ya? Maka beliau mengatakan, lam yahdurni minhu, maka tidak hadir, tidak terbesit dariku dalam urusan tersebut ma'arahu munasiban lima anta fisabilih, terhadap apa yang aku lihat cocok bagi kamu yang ingin kamu tempuh jalannya. Kayaknya kok nggak ketemu, nggak ketemu. Bagaimana caranya? Gitu. Waqat ra'aitu, tapi aku benar-benar melihat an uqayyida fusulan, aku ini akan menulis, membuat qayyid, koridor-koridor dengan berfasal-fasal, fasal 1, fasal 2 begitu. Wajizatan tashtamilu ala syai'in min adabil iradah. Fasal-fasal yang ringkas yang mencakup sesuatu daripada adab-adab orang yang menginginkan kedekatan kepada Allah, menginginkan perjalanan menuju Allah, bi ibaratin salisah, dengan ibarat yang ringkas, yang mudah. Salis ini ringkas atau salis ini mudah dicerna, gitu. Wes caranya bagaimana? Gak kegambar aku. Wes gini aja, wes tak tulis fasal-fasal mengenai adab orang yang kepingin menuju kepada Allah, ingin dekat kepada Allah. Yang saya bahas adalah adabnya, tata keramanya, ya. Bisa dipahami insyaallah ya. Abdullah Haddad begitu. Wallahu as'alu, dan kepada Allah aku meminta, ayyan fa'ani wa iyyaka wa sa'il ikhwan bima yuridhu alayya min dalika. Aku minta kepada Allah untuk Allah memberikan manfaat kepadaku, juga memberikan manfaat kepadamu dan kepada semua saudara-saudara, bima yuridhu alayya, dengan perkara yang Allah
waridkan kepadaku min dalika dari hal tersebut wa yusilu ilayya bima hunalika dan Allah sampaikan kepadaku dari hal tersebut fa huwa hasbi wa ni'mal wakil dan Allah adalah yang mencukupi aku dan Allah adalah zat yang sebagus-bagusnya yang dipasrai urusan. Ini yang diwariskan kepadaku, yang diilhamkan kepada aku ini mudah-mudahan memberikan manfaat kepadaku, kepada kamu dan kepada orang dan kepada saudara-saudara yang lain. Gitu. Berarti beliau dapat ilham, kemudian dicatat. Nah, beliau berharap ilham ini juga bermanfaat bagi aku dan kepada kamu yang minta tadi loh. Dan kepada semua saudara-saudara kita, berarti kita semua ini. Kemudian kita dapat manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ini adab untuk suluk menuju Allah Subhanahu wa taala ya. Pasal. Ini mulai pembahasan. I'lam, ketahuilah. Anna awwalat tariqi ba'ithun. Sesungguhnya permulaan jalan ini adalah harus ada ba'ith. Ba'ith ini sesuatu yang mendorong, pembangkit. Qawiyun yang kuat. Yukdafu fi qalbil abdi yang diletakkan di dalam hatinya hamba. Yuz'ijuhu wa yuqlikuhu yang membuat gusar dan membuat sama aja hampir tidak nyaman gitu. Wa yahuthuhu alal iqbali Allah dan mendorong dia untuk menghadapkan diri kepada Allah wa daril akhirah dan menuju kepada rumah akhirat. Pertama, orang yang mau menuju kepada Allah itu dia harus mempunyai ba'ith. Mempunyai ba'ith. Ba'ith ini adalah dorongan. Dorongan yang diletakkan oleh Allah di dalam hati seorang hamba. Yang akhirnya dorongan tersebut membuat dia gusar, gak tenang. Membuat dia kepingin untuk menghadap kepada Allah dan mendapatkan rumah di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Punya kedekatan kepada Allah. Wa alal i'radi dan ba'ith pendorong atau motivasi gitu. Pendorong untuk i'rad berpaling anid dunya daripada dunya wa amal khalqu masghuluna bihi dan berpaling daripada sesuatu yang para makhluk menyibukkan diri dengan hal tersebut. Masghuluna bihi. Menyibukkan diri dengan apa? Min imaratiha, yaitu memakmurkan dunia, wa jam'iha, mengumpulkan dunia, wa tamattu'i bi syahawatiha dan menikmati kesenangan-kesenangan dunia, wal iktirari bi zakharifiha dan tertipu dengan gemerlapannya dunia. Makhluk ini kan mayoritas begitu. Makhluk ini mayoritas menyibukkan diri untuk memakmurkan dunia, mengumpulkan dunia, menikmati kenikmatan dunia, tertipu dengan gemerlapan dunia. Rata-rata kan begitu. Punya kedudukan tinggi, dihormati sama orang. Oh ini dia, ini tujuan ini, target ini. Ini harus dikejar. Punya banyak uang, punya banyak harta, bisa keinginan-keinginannya terpenuhi. Oh ini berarti, ini harus dijadikan target utama, ya kan? Punya pendidikan tinggi supaya dihormati orang dan supaya punya banyak materi, punya banyak uang, punya banyak harta. Karena ilmunya tinggi. Oh berarti kita harus punya banyak ilmu. Kenapa?
supaya ekonomi kita naik, martabat kita naik, kedudukan kita naik. Karena orang kan kebanyakan begitu, betul ya? Ini ada orang-orang yang muncul ba'ith, dorongan dalam diri. Akhirnya tidak kepingin seperti itu, meninggalkan urusan duniawi. Yang dikejar adalah mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak urusan dengan jabatan, gak urusan. Penghormatan orang gak urusan. Pengakuan orang gak urusan. Pujian orang gak urusan. Urusannya adalah bagaimana bisa nikmat dekat dengan Allah, punya kedudukan di sisi Allah, punya posisi surga atau tempat yang mulia di sisi Allah. Perhatiannya itu. Ini adalah yang penting dan itu yang dijadikan target, bukan dunia. Munculnya dari mana tadi? Munculnya dari ba'ith. Dari ba'ith. Ba'ith ini adalah dorongan. Nah, wa hadzal ba'itsu, dan ba'ith ini, ya, dorongan ini, min junudillahil batinah, ini adalah termasuk tentara Allah yang batin. Dorongan ini adalah termasuk tentara Allah yang batin. Wa huwa min nafahatil inayah, dan ini ba'ith ini adalah daripada anugerah pertolongan, wa alamil hidayah, dan bendera-bendera petunjuk. Wa katsiran ma yuftahu bihi alal abdi, dan sering kali atau banyak kali dibukakan ba'ith tersebut kepada hamba inda takhwifi, ketika takut, wa targhibi, atau kepingin, atau wa tashwiki, atau merasa rindu, wa indan nadhari, atau ketika melihat, memperhatikan, ila ahlillahi, kepada ahli Allah, kekasih-kekasih Allah, wan nadhari minhum, atau mendapatkan pandangan dari kekasih Allah. Ba'ith ini munculnya dari mana? Ba'ith ini dorongan tadi loh, yang mendorong akhirnya kepingin menuju kepada Allah, pingin dekat kepada Allah, akhirnya tidak urusan sama dunia, nggak kepingin dunia. Ba'ith ini munculnya dari mana? Munculnya kadang-kadang gara-gara takut. Gara-gara takut. Berarti misalkan contoh, ada anak, dia keturunan orang soleh, keturunan ulama lah begitu, keturunan tokoh. Ternyata orang tuanya meninggal dunia. Akhirnya, orang-orang bilang, hancur ini sudah ini. Orang tuanya tokoh luar biasa, anaknya model kayak gini. Ayahnya meninggal dunia, ini masih kecil, masih muda. Hancur ini sudah ini. Pondoknya, madrasahnya hancur sudah ini. Tak bisa apa-apa ini. Takut dia. Waduh. Peninggalan ayah, peninggalan bapak, peninggalan abah, hancur. Takut dia. Akhirnya muncul semangat. Ba'ith itu namanya. Ba'ith. Jelas ya? Ada ba'ith munculnya karena targhib, keinginan. Kakek-kakek, ayah-ayah dulu begini. Melakukan amalan yang begini. Dan punya kedudukan jadi wali begini, punya keramat begini, punya istiqomah begini. Loh, saya bagaimana? Kepingin dia, saya kepingin begitu. Muncullah ba'ith, dorongan, motivasi, obsesi. Jelas ya?
karena keinginan. Itu namanya targhib atau tasywiq, rasa rindu. Lah ya, itu begitu rasanya, kok tetap begini, kering saya ini. Kok cuman begini-begini saja. Kapan saya ngerasakan rasa rindu ini? Kan dulu pernah kita ceritakan, ada beberapa orang yang sudah menjadi orang yang alim, menjadi faqih, alim, pinter. Bukan hanya pinter baca kitab, hafal kitab itu sampean. Ternyata kok begini ya, kok kering ya, kok cuman begini saja. Mana kenikmatan baca Quran, mana kenikmatan puasa, mana kenikmatan qiyamul lail, mana kenikmatan zikir ini, mana kenikmatan hati ini, mana kering ini, kok begini. Kepingin dia muncul rasa rindu, akhirnya kepingin menempuh jalan ini, suluk namanya. Bisa dipaham ya? Makanya sering dulu sudah kita sebutkan beberapa nama. Di antaranya adalah Al-Imam Yusuf bin Abid Al-Hasani itu. Beliau itu dari Maghrib, dari Maroko kalau sekarang. Ternyata alim dia itu, pinter, tokoh begitu, sudah cendekiawan, diakui sudah. Tapi ternyata kok begini terus ya, masa begini? Akhirnya melakukan perjalanan, nyari guru, dari ke sana sampai terakhir dari Maroko menuju ke Hadramut, ke Inat, kering kerontang Hadramut itu, di Sopol, serba kekurangan kalau dalam segi duniawi. Ternyata datang ke sana dan belajar kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, jadilah beliau. Jelas ya? Imam Ghazali itu kurang apa beliau? Imam Ghazali ini kurang apa? Imam Ghazali disebutkan beliau itu punya kedudukan. Beliau itu punya harta benda. Beliau itu terkenal. Beliau itu punya banyak pengikut. Beliau itu ucapannya diperhatikan sama orang. Kalau beliau bikin pengajian, itu yang datang dan mencatat ucapan beliau itu 200.000 orang. Zaman dulu itu. Kalau sekarang kan YouTube. Yang hadir banyak. Lihat. Tapi kan lewat YouTube. Ini dulu enggak ada YouTube. Datang dan nyimak. Nah ini orang YouTube ini cuma denger kentok, ya gitu. Nyatet belas gak dicatat. Ini enggak datang jauh-jauh bawa pena, mau mencatat hikmah-hikmah dari beliau. Karena memang luar biasa, diakui sama orang. Imam Ghazali ini. Tapi masa begini terus? Masa begini? Akhirnya beliau muncul ba'ir. Akhirnya beliau malah justru tinggalkan itu semuanya. Beliau khalwah di menara. Tidak keluar sudah, di menara. Akhirnya muncul kitab namanya Ihya Ulumuddin itu. Ba'ir. Kenapa? Muncul rasa rindu. Masa begini-begini terus? Sampai kapan ini? Sampai kapan? Allah. Imam Syafi'i, imam madhab, luar biasa kan? Itu beliau bikin syair. Nah, terakhir. Ini di umurku yang sekarang ini, maka apabila ada orang membahas kepadaku mengenai urusan dunia, maka aku tidak halalkan. Tidak usah ngurusi. Kabar ini, kabar itu dibawa ke aku, gak halal. Ini saya sudah umur 40 tahun ini sekarang. Kok kamu ngurusi urusan ini, ngurusi urusan itu, dibawa ke saya.
nggak halal. Gak urusan dengan itu. Ini Imam, ekonomi lagi begini, ini pemerintahannya lagi begini, ini ada, nggak halal. Kamu datang ke aku ngurus dengan bawa kabar mengenai itu, nggak halal kamu. Imam Syafi'i itu. Ini sudah umur 40 tahun. Ini sudah waktunya saya menemukan kelezatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muncul bait. Dari apa? Kerinduan. Sampai kapan begini terus ini? Waktu jangan dikira para ulama dulu itu cuman alim tok. Cuman banyak karangannya tok tapi nggak soleh. Jangan dikira. Mereka itu alim dan mereka itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kulitnya ilmu tapi juga ngerasakan intisari daripada ilmu, kelezatan dalam ilmu, menemukan kenikmatan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i dan para imam yang lain ini. Ini kalau sudah Ramadan siang sama malam khatam 2 kali Al-Qur'an. Berarti 60 kali dalam satu Ramadan khatam Quran. Loh, ternyata ahli ibadah ya. Ahli ibadah mereka. Mereka ahli ibadah, bukan terus ilmu tok tapi ibadahnya enggak ada. Enggak. Imam Abi Hanifah, ibadahnya luar biasa. Itu ternyata kalau malam nangis. Sampai tetangganya enggak tega. Begitu nangisnya enggak bisa tertahan. Merintih kepada Allah Subhanahu wa taala, tetangganya sampai kedengeran. Dan tetangganya enggak tega. Ini ya Allah. Kayak orang melas, merengek-rengek kepada Allah sampai enggak tega, tetangganya enggak tega. Enggak tega ini. Kayak jelas ya? Ahli ibadah mereka. Ahli ibadah. Dikira, wah alim, enggak perlu ibadah. Mulai kapan alim gak perlu ibadah ini? Mulai kapan? Ini kalau orang alim ibadahnya cuma ngajar, gak perlu ibadah yang lain. Dari kapan itu? Gak ada ceritanya. Orang-orang dulu semuanya orang alim, ahli ibadah dan nikmat dalam ibadah. Mulai dari dulu. Coba baca itu sejarah mereka. Bagaimana ibadah mereka? Gak ada cuma ilmu tok tanpa merasakan kenikmatan ibadah, tidak ada itu ceritanya. Coba cek, coba pelajari sejarah hidup mereka, bagaimana ibadah mereka. Bukan terus dipisah antara ilmu dengan amal, antara ilmu dengan ibadah, dipisah. Ilmu tok, nggak ada ibadahnya. Tidak ada begitu itu, coba cek. Orang alim-alim dulu semuanya ibadahnya luar biasa karena mereka merasakan kenikmatan dalam ibadah. Dari mana? Ada ba'ith. Dan ba'ith ini adalah salah satu tentara Allah Subhanahu wa taala yang batin. Munculnya ada karena ketakutan, ada karena kepinginan, ada karena kerinduan, atau karena melihat ahlillah, orang soleh. Ada orang soleh, dia melihat, ya Allah, lah iya, kok itu kok nikmat ya. Lihat, nikmat begitu. Kepingin saya seperti itu. Sholat, nikmat. Baca Quran, nikmat. Sedekah, nikmat. Bantu orang, nikmat. Loh, kok nikmat ini orang ini ya. Akhirnya kepingin seperti itu. Muncul bait. Atau bahkan dilihat sama orang soleh, ahlillah. Dia nggak lihat, tapi dilihat. Subhanallah. Kayak ini diceritakan ada orang yang terkenal mustajab doa. Doanya mustajab. Doanya mustajab. Kemudian ada orang mabuk terus setiap hari, pekerjaannya memang mabuk. Subhanallah, dia sempoyongan, separuh sadar, separuh tidak sadar. Ketemu di jalan,
ketemu ulama, alim, soleh, wali yang terkenal doanya mustajab. Papasan begitu. Begitu papasan, ternyata walinya itu langsung begini, angkat tangannya. Ya Allah, waduh, pemabuk ini langsung bilang, hancur saya, hancur ini, celaka saya. Nah itu walinya doa itu, didoakan ini, hancur ini. Langsung dia mengatakan, ya Allah kasih kesempatan ya Allah, tobat ya Allah, kasih kesempatan ya Allah, tobat. Padahal ternyata walinya tersebut lagi mandang kepada dia, kasihan ya Allah, otaknya dirusak, akhirnya namanya dia rusak sendiri, nasibnya mengenaskan seperti ini, gak tega ya Allah, kasih tobat ya Allah, kasih tobat. Walinya mandang dia, merhatikan kepada dia, doakan supaya tobat. Orang tersebut dikiranya, wah didoakan jelek ini sama wali, didoakan binasa ini. Ya Allah kasih kesempatan tobat ya Allah, jangan binasa dulu. Akhirnya muncul bait. Setelah itu langsung tobat dan suluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang dikasihi oleh Allah. Penting ini. Melihat orang soleh, dilihat oleh orang soleh penting. Ada namanya Ahmad bin Muhammad, ada anak keliru. Ya, Habsyi. Beliau itu, ya Ahmad bin Muhammad. Itu beliau atau anaknya ya, itu ketemu dengan Syekh Abu Bakar bin Salim waktu kecil. Langsung mengatakan begini, saya dulu diperhatikan, dilihat oleh Syekh Abu Bakar bin Salim, dan pandangan tersebut bermanfaat bagi saya setelah saya rasakan setelah 40 tahun. Oh, saya ngehnya, pahamnya, ini saya dapatkan semuanya ini karena pandangan daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Lah iya kok tata belajar enak, gampang, ibadah nikmat, ini kok bisa ya? Oh ini hasil pandangan daripada Syekh Abu Bakar bin Salim 40 tahun dulu. Itu namanya bait, pendorong, motivasi. Dihasilkan dari mana? Karena rasa takut, karena keinginan, karena rasa rindu, merasa kering dia, gitu. Karena melihat orang soleh, rijalullah, orang-orang yang dekat kepada Allah, atau diperhatikan oleh orang-orang soleh, orang-orang rijalullah. Atau waqad yaqa'u biduni sabab, dan kadang-kadang terjadi dengan tanpa sebab, tahu-tahu muncul bait, kadang-kadang, tapi jarang-jarang itu. Wa ta'arrudu, dan menyodorkan diri lin nafahati ma'murun bihi, untuk menuju anugerah-anugerah Allah ini memang diperintahkan. Wa muraghabun fihi, dan dianjurkan, dianggap bagus. Wal intidaru wal irtiqabu biduni ta'arrudi, dan hanya menunggu dan mencari-cari dengan tanpa menyodorkan diri. Waluzumil babi, dan selalu menekuni dalam pintu tersebut, menunggu dalam pintu tersebut. Humkun wa ghabawah, itu adalah bahasa pegonya kumprung, begok. Bahasa kita itu wa ghabawah, dungu, begok dan dungu. Ya wes, nanti barangkali muncul bait, diam aja dia tanpa menyodorkan diri atau mencari. Lungguh tok, ya nanti kan muncul bait. Oh begok, oh kumprung ini. Paham ya? Lalu bagaimana? Harus mencari supaya muncul bait. Kaifa? Bagaimana enggak? Waqad qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafhat ala fata'arradu laha. Sesungguhnya bagi Tuhan kalian
di hari-hari kalian itu ada anugerah-anugerah, pemberian-pemberian. Dan ingatlah tarut hadang anugerah-anugerah tersebut. Jangan diem saja, jangan ungkang-ungkang. Hadang, ambil, raih. Jangan diem aja kamu. Di setiap hari itu ada nafahat dari Allah, anugerah dari Allah, pemberian dari Allah. Hadang, ambillah. Jangan cuma duduk saja kamu. Jelas ya? Itu dalam hadis seperti itu. Lah ini bait ada. Cuman dia nanti muncul sendiri bait. Oh, kumprung ini. Ya. Bahasanya tadi apa? Begok, dungu. Cuman diam saja, nggak mau melangkah. Masya Allah. Berarti kita upayakan supaya muncul bait. Supaya muncul bait. Dengan berbagai macam caranya. Ya. Macam-macam bait itu. Ada kisah-kisah diantaranya ya Bishr Al-Hafi, Sari As-Sakoti, Ibrahim bin Adham dan lain sebagainya, itu punya bait masing-masing. Di antaranya yang kita sebutkan Bishr Al-Hafi itu tahu-tahu waktu dia pesta pora begitu, dia bilang, sampaikan kepada orang gila bahwasanya kamu gila, bahwasanya dia itu gila, gak normal gitu. Sampaikan kepada ini penjaganya, ini penjaga pintunya itu loh. Akhirnya, Pak, bos gitu. Itu di depan ada tamu, ngelantur ngomongnya. Apa? Ngomong apa dia? Enggak, ngelantur kayaknya. Tak usah digubris. Ngomong apa sih? Ngomong katanya kamu itu gila. Karena kematian apa pembahasan begitu tuh. Langsung, mana orangnya? Ada di depan. Dia bilang, kamu itu raja apa hamba? Kok kelakuannya seperti ini? Ini bukan orang biasa ini. Baru ngeh dia, ya Allah, ini ditegur ini. Mana orangnya? Orangnya? Enggak, gila, orang gila. Dikejar ya Pak ya. Dikejar, dia lari menuju orang tersebut, enggak pakai sandal. Dikejar terus sampai ketemu. Setelah itu tobat, muncul bait, muncul dorongan dari dirinya, akhirnya meninggalkan semua kenikmatan-kenikmatan pesta pora tadi, tidak mau lagi dia. Dan karena ketika mengejar itu lupa tidak pakai sandal, akhirnya dia ketika menuju kepada Allah tidak mau pakai sandal lagi, mengenang. Dulu saya mengejar ini tanpa sandal, sekarang saya mengejar rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah, pemberian Allah, kedekatan kepada Allah, saya tidak mau pakai sandal. Karena waktu saya kejar orang ini, saya tidak pakai sandal. Akhirnya beliau disebut dengan Bishr Al-Hafi, Bishr Al-Cekeri, nyeker. Hafi itu nyeker, tidak pakai sandal. Beliau tidak pernah pakai sandal. Kenapa? Karena waktu ditegur, beliau kejar, tidak pakai sandal. Akhirnya beliau mengejar rahmatnya Allah, tidak mau pakai sandal. Seumur hidup tidak pakai sandal beliau. Julukannya adalah Bishr Al-Hafi, nyeker gitu. Banyak semua para tokoh-tokoh tersebut ada baitnya, ada bait. Munculnya dari mana? Macam-macam. Tapi mereka dapatkan hal tersebut. Kita nunggu tok, berarti yaitu dungu, begok. Jangan. Berarti kita cari pendorong bagi kita supaya kita bisa mengejar anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan mulai menjauhi, tidak terobsesi, tidak ambisi terhadap
kenikmatan duniawi, bukan menjadi tujuan utama, target utama kita. Target utama kita adalah dekat kepada Allah, kenikmatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. رب فانفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وكرم لنا في ديننا مالك أنت واتقى رب وفقنا ووافقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخل أذكى علماء نحظى بخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكرم رب الرضا منك العيون وارض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتي رسل من واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتابه في لنا شفاء وعلى الكرام شرفا صابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ما خلف أمرك واسق حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فاتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجدا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نخذ بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد ضس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي.